Hai semuanya, saya Supangat. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya konten marketing. Mengenal konten marketing. Konten marketing itu bisa dikatakan sebuah senjata yang paling efektif untuk bisa menangkap massa ataupun mendatangkan visitor ke bisnis kita. Baik itu dari sebuah website ataupun sebuah akun sosial media Anda. Konten marketing itu biasanya seringkali menjadi kendala bagi kita semua karena kita itu sering bingung bikin konten itu seperti apa. Dan kalau sudah bikin, bagaimana mendistribusikannya. Kemudian perencanaannya itu seperti apa. Nah, sekarang kita kenalkan dulu dengan konten marketing itu apa. Konten marketing adalah strategi pemasaran di mana kita merencanakan, membuat dan juga mendistribusikan sebuah konten yang kita buat kepada audiens yang tepat sesuai dengan target market kita. Mengapa konten marketing itu lebih efektif dibandingkan hard selling ya? Karena orang terbiasa nonton televisi, ya, dengerin radio, baca koran dan lain-lain. Ya. Semua konsep iklan yang ada di ketiga platform tersebut rata-rata itu hard selling. Ya. Artinya ketika mereka membuka internet, mereka ingin melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang selama ini sudah mereka lihat. Biar tidak bosan, kenapa jika Anda perhatikan sebuah iklan-iklan yang ada di YouTube ataupun video dimanapun, itu biasanya konsepnya adalah soft selling atau membungkus iklan yang tidak terlihat seperti orang jualan. Kerangka konten yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi untuk membuat sebuah konten itu biasanya kita harus bergantung pada kerangka yang harus kita buat. Ya. Kerangka pertama adalah kerangka untuk sebuah fitur. Nah, di situ kita akan membuat sebuah daftar yang isinya adalah fitur-fitur dari sebuah produk yang kita jual. Contohnya jika kita jualan produk-produk kosmetik, Anda pasti melihat ada banyak sekali bahan yang Anda gunakan untuk menciptakan satu buah kosmetik tersebut. Bahan-bahan ini pasti punya manfaat masing-masing. Misalnya itu vitamin C, zinc dan lain-lain. Kemudian Anda komunikasikan kepada masyarakat atau user ya, sehingga Anda bisa tahu konten apa yang akan Anda naikkan kepada mereka. 3 konsep konten marketing. Yang pertama edukasi ya. Ingat bahwa produk kalian itu tidak sekeren itu dan tidak banyak orang yang tahu. Bagaimana caranya Anda memberitahu kepada mereka dan membuat mereka itu paham. Otomatis Anda harus memberikan mereka sebuah edukasi tentang produk apa yang kalian jual, karena harus ke toko Anda dan apa ciri khas produk Anda. Yang kedua testimoni ya. Yang perlu kita ingat juga, orang-orang itu harus dibuat percaya dengan produk Anda. Artinya mereka harus tahu dulu ya bahwa ada orang lain yang pernah menggunakan dan bisa memberikan sebuah review atau testimoni yang bagus yang membuat orang itu percaya. Artinya orang-orang itu akan mengikuti orang lain yang pernah menggunakan produk tersebut. Itu artinya testimoni berguna untuk membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga jualan ya. Jadi konsep jualan ini Anda bisa langsung saja ya membuat konten hard sellingnya
Yang penting menganut konten hard selling, yaitu di mana produk dijual, cara memberi produk dan promo produknya. Langkah-langkah membuat content marketing yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini bagaimana kita memahami target audiens mulai dari usia, jenis kelamin, ya, lokasi, serta gaya bahasa yang mereka gunakan. Dan di mana platform sosial media mereka yang aktif. Karena di beberapa tempat bisa saja mereka itu berbeda-beda, ya. Contohnya di Instagram, ya, penggunaannya itu biasanya orang-orang yang lebih muda, nah itu dibandingkan dengan pengguna yang ada di Facebook, ya. Sedangkan orang-orang yang dengan usia sekitar di atas 45 tahun, itu kebanyakan mereka justru adanya di Facebook. Jadi Anda harus tahu dulu di sosial media mana target audiens Anda aktif. Kedua, perencanaan konten, ya. Perencanaan kontennya kita harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Atau gaya komunikasi, apakah menggunakan bahasa gaul atau bagaimana. Kemudian menggunakan desain grafis atau foto ataupun bahkan video, ya. Ketika hashtag, ya, khusus untuk Instagram dan Twitter, Anda harus perhatikan, ya, hashtag yang Anda gunakan supaya produk Anda ini masuk dalam kategori-kategori tersebut. Anda juga harus mengkomunikasikan, ya, manfaat dari produk atau jasa yang Anda buat ke dalam tulisan ataupun video yang dibikin. Keempat, bobot kontennya ya harus bagaimana, apakah yang ringan saja atau mau yang berbobot. Dan yang terakhir, yang paling penting, konten tersebut sifatnya bersifat branding, ya, atau jualan. Karena dua hal itu sudah pasti hal yang berbeda. Langkah-langkah selanjutnya, yang kedua, membuat konten. Nah, itu Anda tinggal soal eksekusi saja. Saya yakin itu mudah, ya. Lalu promosi yang ketiga, promosi konten, ya. Anda harus tahu dulu promosi konten ini mau ditaruh di mana. Apakah di media sosial dengan tujuan untuk branding atau untuk jualan seperti di Google, atau misalnya Anda mau pakai teknik SEO, ya. Atau Anda ingin menggunakan channel YouTube sebagai tempat untuk Anda melakukan branding awareness-nya. Yang keempat, hasil konten marketing. Di sini Anda bisa mendapatkan, ya, calon customer baru. Anda bisa membangun rasa percaya antara penjual dengan pembeli, dan yang pasti adalah meningkatkan penjualan dan membangun brand awareness-nya. Itulah pentingnya konten marketing. Sampai jumpa di video selanjutnya.